Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa' bima 'allamna wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa tak pernah bosan kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, terkhusus atas nikmat iman dan Islam, di mana dua nikmat ini menjadi nikmat yang paling spesial yang menjadikan semua aktivitas kita dalam kehidupan di dunia layak mendapatkan nilai ibadah. Karena sejatinya ibadah itu dia terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya khusus di mana ini bersifat tauqifi, paketan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kemudian dikenal dengan ibadah-ibadah mahdhah, ritual. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, dan ritual-ritual lain ini bersifat tauqifi, paket langsung di mana bacaannya, waktunya, gerakannya ini semua Allah dan Rasulnya yang kemudian mengajarkan mutlak, tanpa ada peran kita sebagai hamba yang kemudian ngutak-ngatik jenis ibadah ini. Ya, harus pokoknya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Namun ada yang kemudian kedua dikenal dengan sebutan muamalah. Maka apa yang Allah inginkan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah. Karena kalau ibadah mahdhah kita bisa naker sehari semalam sholat, kalau kemudian diwajibkan 5 waktu, ya 1 waktu itu paling hanya kalau jamaah berjamaah itu 15 menit 20 menit. Kalau di rumah sendirian ya bisa cuma 5 menit kan gitu ya. Nah, kalau kemudian kok yang diinginkan dalam konteks wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu hanya ibadah-ibadah mahdhah, maka menjadi enggak nemu kalau 24 jam waktu yang Allah berikan, Allah pengennya tuh semua buat ibadah. Maka dalam hal ini ibadah secara umum di mana semuanya memang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu aktivitasnya adalah aktivitas yang umum dilakukan oleh manusia. Ketika seorang hamba diberikan nikmat iman oleh Allah dengan mereka yang dibiarkan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita mungkin sama dengan mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan ya mereka makan, kita minum ya mereka minum, kita mandi, kita tidur, kita ya semacam-macam lah ya. Namun mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka ya bersenang-senang, makan dan minum sebagaimana makan minumnya binatang ternak. Namun di penghujung ayat Allah kemudian menyebutkan wan naru maswallahum, akan tetapi neraka itu jauh lebih layak bagi mereka. Kita ya bersenang-senang, ya healing-healing, jalan-jalan gitu kan. Ya, yo makan minum ya. Cuman ketika itu semua dibingkai dalam kerangka nikmat iman, nah jalan-jalannya kita bernilai pahala, makan minumnya kita bernilai pahala, tidurnya bahkan buang hajatnya kita pun itu punya nilai pahala. Maka sebanyak apapun nikmat dunia, ketika itu tidak dibingkai dalam kerangka nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi bumerang dalam kehidupan akhirat nanti. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan hingga kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan tetap beriman. Allahumma amin. Baik, melanjutkan materi kajian kita berbicara tentang tadabbur kisah-kisah nabawi. Kita masih masuk dalam kisah yang pertama, kisah yang sudah sangat-sangat masyhur, ceritanya sering kita dengar, bahkan sering kita baca mungkin ya, paling minimal dengar lah ceritanya ya.
Mungkin hanya sebagian atau beberapa faedah, beberapa poin yang kemudian kita bisa ambil dari kisah-kisah tersebut ya. Kisah yang pertama tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua ya. Kita baru berbicara beberapa poin faedah dari kisah tersebut. Namun pagi ini kita masih berbicara tentang kisah itu dan poin-poin faedah yang kemudian bisa diambil. Di mana secara umum ya, dari kisah 3 orang kemudian Rasul ceritakan di dalam hadisnya, mereka terjebak di dalam gua, kemudian masing-masing mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memamerkan tanda kutip ya, amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Sekalipun sejatinya mereka menyadari, mereka sadar, mereka juga nggak ngerti apakah amalan-amalan tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menandakan bahwasanya mereka pun nggak yakin bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adanya ungkapan yang kemudian mereka ucapkan tatkala mereka memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya Allah, sekiranya amalan itu aku lakukan ikhlas karenamu, semata-mata mengharapkan ridhomu, maka selamatkan kami dari keterkepungan gua ini. Ya, tanda ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut adalah dengan bergesernya sedikit pintu gua. Namun ini mereka bertanya terlebih dahulu, sekiranya engkau menilai amalan ini kami lakukan ikhlas karenamu. Ya, ini menandakan seorang mukmin dalam hal beramal dia lebih fokus bagaimana kemudian amalan tersebut itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya antar kualitas dengan kuantitas, dia lebih banyak memperhatikan kualitas daripada ibadah-ibadah yang dia lakukan. Tidak melulu kemudian memperbanyak amal ibadah tapi nggak peduli apakah ibadahnya itu bakal diterima oleh Allah atau tidak. Sebuah ayat yang menjadikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kemudian Allah menurunkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 ya. Ini terkait dengan tanda keikhlasan seseorang dalam beramal, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan apa bunyinya ya? Sebentar, lupa saya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah diberikan kepada mereka. Maksudnya orang-orang yang kemudian menginfakkan sebagian apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Sementara pada saat yang sama, pada saat dia melakukan amalan-amalan tersebut, pada saat dia melakukan amal-amal soleh tersebut, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun, hatinya itu bergetar, merasa takut. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu kemudian bertanya, ya Rasul, siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Apakah mereka yang kemudian melakukan dosa? Apakah mereka yang kemudian mencuri? Apakah mereka yang kemudian berzina? Mereka yang pernah melakukan dosa-dosa besar sehingga mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, tidak wahai Aisyah. Mereka adalah orang yang banyak sholatnya, mereka banyak sedekahnya, mereka banyak puasanya, mereka banyak melakukan amal-amal ibadah ketaatan. Cuma pada saat yang sama mereka khawatir amal-amal yang mereka lakukan itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yakin mereka bakal dikembalikan kepada Allah. Jamaah sholat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, satu sikap yang ini bukan sikap yang gampang loh ya. Seseorang beramal, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya macam-macam, tapi kemudian hatinya senantiasa merasa resah. Kalau kemudian kita sering baca kisah-kisah para sahabat, gambaran ayat ini nyata sekali dalam kehidupan sahabat.
Di mana kita tahu mereka, masya Allah ya, ibadahnya itu ya nggak mungkin di antara kita kemudian mampu melampaui derajat sahabat, itu nggak mungkin ya. Lalu setiap amal kebaikan kita sahabat pasti dapat pahalanya toh ya. Apalagi kemudian secara kualitas dan kuantitas ibadah para sahabat itu tidak ada satupun orang kemudian hidup hari ini mampu melampaui kualitas kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Mereka generasi yang kemudian ibadahnya luar biasa, nggak pernah putus, nggak pernah jenuh dalam perkara ibadah. Namun pada saat yang sama kekhawatiran mereka dari rangkaian ibadah yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah itu sangat besar, berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan. Ibadah kita pas-pasan, kadang ngasal, semaunya, tapi kepedean bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, itu faedah yang lainnya dari kisah 3 orang terjebak ya. Kemudian faedah-faedah yang lain ya, karena banyak sekali faedahnya, bahwasanya terkadang ya, kondisi ekonomi seseorang menjadikan yang tadinya dia solih, yang tadinya dia solihah, ini kemudian bisa terjerumus kepada lembah kemaksiatan ya. Terus dalam kisah yang kedua, kisah tentang 2 orang yang seorang perempuan yang kemudian dia terpaksa kemudian mengiyakan keinginan sepupunya ya. Kan kisahnya sepupunya yang kemudian dia curhat kepada Allah Subhanahu, menceritakan amal solehnya. Ya Allah, aku dulu punya saudari perempuan, aku senang sama dia ya, cuman kemudian dia nggak mau ya. Sampai pada satu ketika kondisi ekonomi terjepit menjadikan dia terpaksa datang kepadaku, tujuannya minjem duit ya. Ini orang sugih, ini orang kaya, minjem duit nggak tanggung-tanggung, dikasih 120 dinar. Banyak itu 120 dinar. Kalau 1 dinar sekarang 4 juta misalnya ya kali 120 kan banyak tuh ya. Cuman dengan syarat dia rela menyerahkan kehormatannya ya. Karena kondisinya sulit, terpaksa mau ndak mau akhirnya mengiyakan ya. Namun qadarullah ya, ketika si wanita tadi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, aku tidak menghalalkan dirimu kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kemudian lelaki tadi bergetar, kemudian muncul rasa takutnya kepada Allah, lalu kemudian dia tinggalkan gadis tadi bersama uangnya. Uangnya akan dikasihkan cuma-cuma. Kondisi sempit ya, itu terkadang menjadikan seseorang yang tadinya aslinya dia solih atau aslinya dia solihah, cuman lantaran ada kondisi tertentu menjadikan kesolihannya atau kesolihahannya itu hilang ya. Laki itu bukan seorang pezina, Pak. Lelaki dalam kisah itu, wanita dalam kisah itu, pada dasarnya mereka bukan ahli maksiat, bukan orang suka kemudian berzina. Cuman laki-laki tadi kondisinya dia punya duit ya, punya duit. Yang kedua, kondisi perempuan dia nggak punya duit, kondisinya ekonominya sulit. 2 kondisi ini terkadang menjadikan seseorang itu kehilangan kesolihahannya atau kesolihannya ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering dengar harta itu bisa merubah manusia. Yang tadinya dia orang solih, gegara harta dia bisa kehilangan kesolihahannya ya. Yang tadinya dia seorang wanita solihah, gegara harta pula bisa kehilangan kesolihahannya. Cuman ya, lantaran pada dasarnya kedua orang ini adalah orang yang memang mereka bukan ahli maksiat, bukan pelaku maksiat. Ketika kemudian hendak terjerumus ke dalam kemaksiatannya, hatinya ini masih bersih. Sehingga ketika kemudian hendak terjerumus ke dalam kemaksiatan, kepekaan hatinya terhadap kemaksiatannya itu muncul. Allah menjaga hal itu ya. Sehingga dengan penjagaan Allah ini justru malah kedua-duanya terhindar dari kemaksiatannya ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk menjauhkan diri dari perkara maksiat. Karena
Kita pastikan bahwasanya kedua orang tadi itu sejatinya mereka bukan pelaku maksiat pada dasarnya. Hanya kondisi-kondisi tertentu, kondisi ekonomi sulit itu yang kemudian menjadikan mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala ya menjaga keduanya, justru malah kedua-duanya selamat dari perbuatan maksiat tersebut ya. Namun yang harus kemudian kita perhatikan juga adalah ya, sebagaimana umumnya kita juga menyaksikan hari ini betapa banyak orang-orang kemudian terjerumus dalam beragam kemaksiatan lantaran kesulitan dalam perkara rezeki, perkara ekonomi. Maka Rasulullah SAW kan juga mengingatkan kepada umatnya terkait jangan sampai terlambatnya rezeki di antara kalian menjadikan kalian mencarinya dengan cara yang mungkar, dengan cara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah berikan melalui jalan-jalan yang mungkar ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain ini juga nggak kalah penting ya. Pentingnya berkawan dengan orang-orang yang solih, yang menjadikan ketiga orang itu selamat dari jebakan gua ya, dari kurungan dalam gua, itu lantaran ketiga-tiganya ini orang solih. Ketika ketiga-tiganya orang solih berkumpul jadi satu, kemudian ketiganya munajat kepada Allah dengan menunjukkan amal soleh yang pernah dia lakukan, maka Allah menyelamatkan ketiga-tiganya. Bayangkan seandainya dari ketiga orang terjebak di dalam goa itu, yang satu solih punya banyak amal, yang dua nggak solih, kira-kira selamat nggak dari goa? Kebukanya dikit doang. Ya, cuman bisa tangan doang keluar, muka nggak bisa keluar ya. Atau dua orangnya soleh, yang satunya maksiat, sama juga nggak akan bisa keluar ya. Karena yang menjadikan ketiga-tiganya bisa selamat lantaran ketiganya ini orang-orang soleh yang kemudian punya amalan tadi. Maka di sini sekali lagi pentingnya kemudian berkawan, bergaul, memilih kawan dengan orang-orang soleh, karena setiap orang soleh, setiap orang mukmin ya itu memiliki syafaat ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, berat ya, sangat berat kalau kemudian kita mengandalkan amalan kita untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kita butuh perantara, butuh orang lain. Maka di situ ada dalam syariat istilah penyebutan syafaat. Sekalipun ada sempalan-sempalan dalam Islam yang nggak yakin dengan adanya syafaat, nah, itu membiarkan mereka lah ya. Kenapa? Kita yakin betul adanya syafaat karena hadisnya menyebutkan, karena ayatnya juga menyebutkan. Setiap masing-masing kita itu memiliki syafaat, di mana ini akan bermanfaat bagi orang lain nanti pada kehidupan akhirat ketika mereka membutuhkan ya. Hanya permasalahannya ketika kemudian kita membutuhkan syafaat dari orang-orang mukmin, maka tentunya paling tidak kita juga harus kenal dengan orang mukmin tersebut. Karena nggak mungkin kemudian kok kita nggak kenal mereka ya, kita nggak kenal seseorang kemudian seseorang memberikan syafaatnya kepada orang yang dia nggak kenal. Itu perkara yang nggak mungkin ya. Karena dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis itu disebutkan ya, kisahnya ya Rob, dulu aku di dunia punya teman begini-begini segala macam, kami sholat bareng, kami ngaji bareng, kami pokoknya melakukan ibadah untukmu bareng-bareng, kok saya nggak ngelihat dia di surga. Allah kemudian mengatakan, coba kamu tengok dia dalam neraka. Boleh jadi dia memiliki dosa-dosa yang tersembunyi yang kamu nggak ngerti, lalu kemudian terjebak dalam dosanya, harus berurusan dengan neraka. Ketika didapati kawannya ini ada dalam neraka, ya Allah perintahkan teman-temannya tadi, ini orang-orang mukmin yang kemudian punya syafaat tadi itu untuk kemudian membebaskan mereka-mereka yang terjebak di dalam neraka. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang juga ya,
Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan, keluarkan dari mereka mereka yang kemudian memiliki iman walau seberat 1 dinar. Seberat 1 dinar, ya. Ketika kemudian dikeluarkan semua manusia yang berada di dalam neraka yang memiliki iman seberat 1 dinar, dan ini banyak sekali jumlahnya, mereka kemudian mengadukan, ya Rob, tidak ada lagi yang tersisa mereka yang punya iman walaupun seberat satu dinar. Allah katakan kembali lagi, keluarkan mereka memiliki iman dan kebaikan walaupun hanya seberat 1/2 dinar. Masya Allah, ya. Kemudian dikeluarkan orang yang banyak dari neraka hingga tidak tersisa lagi mereka yang memiliki kebaikan walaupun seberat 1/2 dinar. Nggak cukup sampai situ, Allah kemudian perintahkan kembali lagi, keluarkan mereka yang memiliki kebaikan walaupun hanya seberat zarrah. Ini lebih banyak lagi yang kemudian dikeluarkan, yang kemudian diselamatkan, punya kebaikan seberat zarrah, hingga kemudian mereka kembali, ya Rob, tidak ada lagi mereka yang di neraka yang memiliki kebaikan walaupun seberat zarrah, ya. Sekarang tersisa syafaatku, kata Allah. Keluarkan dari mereka yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Allah Akbar. Ini Rahman dan Rahimnya Allah, ya. Keluarkan dari neraka mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala menyikapi hadis-hadis macam kayak begini kudu adil, ya. Kudu adil dalam arti kata kudu proporsional, ya. Kenapa? Karena jiwa manusia itu cenderung kepada perkara yang rusak masalahnya. Ketika kemudian diberikan hadis-hadis yang memberikan harapan macam kayak begini, itu terkadang menghilangkan rasa takut. Maka harus proporsional menyikapinya. Ketika dalam hadis ini Allah menyebutkan keluarkan mereka dari neraka yang kemudian tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka dikeluarkan dari mereka jumlah manusia yang banyak. Kemudian, ya, kondisinya sudah gosong, sudah macam-macam lah. Allah ceburkan mereka ke dalam sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, sebagaimana biji yang kemudian tumbuh, ya. Biji itu ada yang nyangkut di tepian batu, ada yang kena sinar matahari, lalu kemudian diberikan kepada mereka surga, ya, seluas pandangan mata mereka merasa itu menjadi nikmat yang paling mereka yang paling besar yang mereka dapatkan, seolah-olah mereka manusia yang kenikmatan tersebut itu tidak diberikan kepada nikmat yang lain. Masya Allah. Padahal manusia ini, ya, kelompok ini itu menjadi manusia yang paling terakhir masuk surganya, ya, paling terakhir masuk karena nggak punya sama sekali kebaikan. Tadi kita katakan kenapa harus proporsional menyikapi hadis macam kayak begini, ya. Konteks syarat utama seseorang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah ketika mereka memiliki iman dan imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalipun nggak punya kebaikan, cuman tetap konteksnya status Islam dia nggak batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami wah enak dong, ya. Itu buktinya tetap masuk surga sekalipun nggak punya kebaikan, ya. Tetap, ya, tolok ukurnya adalah keimanan, ya. Iman yang dimiliki sekalipun mungkin ketika dalam kehidupan dunia imannya dia hanya sebatas di ucapan tok tanpa ada bukti dari keimanannya. Cuman, ya, Allah tetap mengakui keimanannya, ya, sekalipun dia tidak memiliki kebaikan, sehingga dengan keimanan tersebutlah Allah menyelamatkan dirinya dari kekekalan dalam neraka. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala dalam memahami hadis ini jangan pula kemudian muncul peremehan, ya, karena sekali lagi bukan terkadang lagi jiwa manusia itu ngarahnya kepada hal-hal yang rusak, hal yang buruk. Di samping ini juga menjadi sifat dasar manusia dan itu nempel terus dalam diri manusia, ya. Kita sudah sering menyampaikan sifat-sifat dasar Allah berikan kepada manusia terus jelek semua. Innal insana khuliqa halu'a, ya, do'ufa, zoluman, jahula. Ini adalah sifat-sifat dasar yang buruk semuanya. Itu baru bisa kemudian dikendalikan, dihilangkan nggak bisa, dikendalikan. Sebagaimana manusia itu semuanya pasti punya sifat hasad, cuman orang yang besar, orang yang baik, dia berupaya untuk menekan sifat hasadnya, sementara orang-orang buruk dia akan menampakkan sifat hasad tersebut.
Tapi nggak bisa hilang sifat hasad itu. Iri ya, iri dalam diri manusia nggak bisa hilang, pasti ada, nggak mungkin hilang. Itu hanya bisa dikendalikan ya, sehingga tidak muncul ke permukaan. Nah, mengendalikannya dengan ilmu dan iman ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala sama pula dalam memahami hadis tersebut, jangan sampai kemudian muncul peremehan. Wah, kalau gitu mah yuk maksiat aja, yang penting kan ujung-ujungnya tetap surga, maupun di neraka lama juga yang penting terakhirnya surga mah nggak apa-apa lah ya. Jangan meremehkan siksa neraka masalahnya ya. Dan kita tahu siksa neraka yang paling ringan adalah apa yang Allah berikan kepada Abu Thalib. Baik jamaah, semoga di Allah Subhanahu wa taala penulis lalu kemudian menyebutkan lagi faedah yang lain adalah kebenaran janji Allah melalui lisan nabinya, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tatkala kemudian beliau mengingatkan seorang anak, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai gulam aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazukallah, ihfazillah tajidhu tujahaka ya. Wahai gulam, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah bakal menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu ya. Kesimpulan, coba apa yang menjadikan Allah menyelamatkan dua orang ya, laki dan perempuan, selamat dari perbuatan nista? Itu tidak ada yang menjadikan mereka selamat dari perbuatan nista lantaran sekali lagi aktivitas keseharian mereka itu terbiasa dengan amal-amal kebaikan. Hanya dalam kondisi terjepit, ketika kondisi terjepit, kemudian mereka hampir terpaksa melakukan tersebut. Namun lantaran aktivitas keseharian mereka itu dalam amal-amal kebaikan, ketika kondisi itu menghimpit mereka, Allah justru malah menyelamatkan keduanya dari perbuatan nista tadi. Ya, maka konteks ihfazillah yahfazukallah, jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga kamu. Ketika seorang hamba terbiasa menjaga batasan-batasan yang sudah Allah gariskan, nggak kemudian ngelabrak batasan tersebut, menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, menjauhkan perkara hal-hal yang kemudian telah Allah haramkan, maka dalam kondisi ketika dia hampir terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya pada saat itu Allah akan menyelamatkan dirinya dengan cara yang Allah inginkan. Cuman kalau seseorang terbiasa melakukan pelanggaran, ya, dia sudah hilang kepekaannya terhadap kemaksiatan tersebut. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, penting di sini kemudian kita senantiasa berupaya untuk banyak-banyak melakukan amal-amal ketaatan untuk menjaga diri kita dalam kondisi-kondisi yang kondisi yang tidak kita harapkan tadi, sama sebagaimana dua orang yang kemudian hampir melakukan perbuatan zina tadi. Maka ihfazillah yahfazukallah, jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga semua batasan-batasan Allah, jangan sampai kemudian nerjang batasan tersebut. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ketika kondisi terjepit, perasaan tidak ada satupun yang kemudian bisa menolong kecuali Allah, saat itulah Allah akan menurunkan pertolongannya. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin dari kisah Nabawi di atas ya, terkait dengan 3 orang kemudian terjebak di dalam goa. Kemudian kisah berikutnya, ini juga sudah sangat masyhur kisahnya ya. Kisah tentang seseorang yang kemudian melakukan pembunuhan 100 orang ya. Poinnya adalah perkara taubat. Kita bacakan konteks hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun,
dahulu ada seseorang sebelum kalian qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, melakukan pembunuhan sebanyak 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu kemudian bertanya kepada penduduk bumi yang paling alim. Fadulla ala rohibin, maka ditunjukkanlah kepada seorang rohib. Rohib ini berarti ahli ibadah, ya. Fa'atahu, lalu kemudian datanglah kepada sang rohib tadi. Faqala, maka dikatakan kepada sang rohib, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya dia, ini berarti orang lain ya yang kemudian cerita ke rohib tadi. Artinya si pembunuh datang kepada seseorang, nanya tentang ada nggak orang yang kemudian alim, ya, kemudian ditunjukkan kepada rohib, keduanya kemudian mendatangi rohib, ya. Si gaibnya ini yang kemudian bertanya kepada rohib, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya dia itu telah melakukan pembunuhan sebanyak 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah baginya masih ada peluang pintu taubat? Faqala, maka dikatakan kepadanya, la, nggak ada. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini preman, tapi bukan preman kampung, bukan ecek-ecek premannya, pembunuhan kasusnya, ya. Preman kemudian melakukan pembunuhan udah banyak, terus keluar nurani baiknya, muncul muncul celaan terhadap nurani jahat, kemudian muncul keinginan pengen menyudahi aktivitas yang rusaknya itu, ya. Kemudian nyari info-info, ketemu rohib, nanya, nih aneh udah banyak maksiat nih, maksiatnya bunuh orang, ya kan, kira-kira masih ada peluang tobat nggak? Pengen tobat, ditutup pintu tobatnya sama manusia. Jiwa premannya keluar, Pak. Yang tadinya udah pengen baik, karena kemudian ditutup pintu tobatnya sama manusia, jiwa premannya keluar. Nih rohib ahli ibadah kok gini banget, ngeselin gitu, ya. Akhirnya udah digenepin sekalian pembunuhannya. Fakam malabihi mi'atan, sempurnalah pembunuhannya jadi 100 orang, genep, ya. Tapi ternyata celaan terhadap nuraninya itu nggak hilang. Keinginan untuk kemudian mencari jalan itu tetap ada. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia nyari lagi, ya, bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin, lalu kemudian ditunjukkanlah kepada seorang ulama, seorang yang alim. Faqala, dikatakan kepadanya, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya dia telah melakukan pembunuhan sebanyak 100 jiwa. Fahallahu min taubatin, maka apakah masih ada pintu taubat bagi dirinya? Faqala na'am, dikatakan iya. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang kemudian bisa menghalangi antara dirinya dengan taubat? Apa yang kemudian mencegah dirinya dengan taubat? Intolik ila ardin kadza wa kadza. Namun ada syarat yang kemudian harus dia penuhi. Intolik, bertolaklah, ya. Pergilah menuju negeri orang-orang solih. Fa innaha ardun fa inna biha unasun ya'budunallaha wa'budillaha ma'ahum, karena di negeri tersebut itu adalah banyak orang-orang kemudian beribadah kepada Allah. Kamu tinggal di sana dan beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, dan jangan kamu kembali ke kampung halamanmu. Fa innaha ardun su'in, karena sesungguhnya kampung itu kampung yang rusak, ya, negeri penyamun. Fantolako, maka bertolaklah dia menuju negeri tersebut. Hatta idza nasafat thoriq, hingga ketika baru sampai pertengahan jalan, atahul mautu, kematian mendatanginya, meninggal dunia, ya. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka berselisihlah dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat
azab. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat kemudian mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah, sungguh orang ini telah datang membawa taubat yang diterima, taubatan nasuha. Ya, dia meninggal dunia dalam kondisi sudah bertaubat. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab kemudian berkata, innahu lam ya'mal khairan qattun, sungguh dia sama sekali tidak memiliki kebaikan. Dia belum pernah melakukan kebaikan qattun sama sekali. Nah, wallahualam bishawab, mungkin nyambung dengan kisah yang sebelumnya ya, di mana Allah kemudian mengeluarkan bagian orang-orang daripada neraka yang sama sekali tidak memiliki kebaikan. Ya, orang tadi kan sama sekali nggak punya kebaikan, belum ngapa-ngapain. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, maka kemudian datanglah kepada keduanya seorang malaikat lagi dalam wujud Bani Adam, dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum, yang kemudian dijadikan sebagai pemutus perkara antar kasus tersebut. Faqala qisu ma bainal ardaini, maka malaikat yang dalam wujud manusia kemudian mengatakan, coba diukur di antara dua negeri tadi. Fa ila ayatihi makana adna fahuwalah, negeri mana yang jaraknya paling pendek maka dialah yang berhak buat membawa ruh orang tadi. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada, maka kemudian diukurlah, didapati negeri yang hendak dituju lebih pendek jaraknya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat berhak mendapat ruhnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat masyhur kisah ini, sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar ya. Cuman mungkin baru beberapa faedah, beberapa poin, beberapa ibroh yang kemudian bisa kita ambil, di mana di antara ibroh terpenting dari kisah tersebut, terbuka lebarnya peluang untuk bertaubat ya. Dalam kesimpulan hadis, kesimpulan ayat-ayat, pintu taubat tertutup dalam dua kondisi. Satu, kondisi sakaratul maut, malam yughargir. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Surat Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu melainkan satu, kedatangan malaikat. Maka makna kedatangan malaikat ini adalah malaikat maut. Kenapa? Allah berikan kepada kita usia itu beda-beda. Ada 60, 70, 80, 20, 30, ada bahkan 100. Cuman kalau kemudian disimpulkan dari beragam usia yang Allah berikan kepada kita itu cuma nunggu 3 panggilan doang. Ya. Aktivitas yang kita lakukan itu cuma nunggu 3 panggilan doang. 1, panggilan sholat. Ya. Dipanggil sholat subuh, kita bangun sholat. Habis sholat subuh ya udah nungguin lagi panggilan kedua, sholat zuhur. Bukan panggilan kedua, nungguin lagi panggilan yang sama, sholat zuhur. Masuk panggilan zuhur, kita tunaikan sholat zuhur. Selesai zuhur, nungguin lagi panggilan sholat asar, terus begitu sampai mati. Ya, itu panggilan pertama. Panggilan kedua, panggilan haji. Ya, ketika Allah memberikan kemampuan kepada kita menghadap ke Baitullah. Panggilan ketiga, panggilan kematian. Udah aktivitas kita itu ini. Ya. Siapa yang kemudian nggak pengen berangkat haji? Ya, nggak ada orang nggak pengen berangkat haji, apalagi gratisan. Sekalipun sudah berulang-ulang ya. Nah, hal yang zurna ila antatiyahumul malaikat, tidaklah mereka tunggu-tunggu melainkan satu, kedatangan malaikat, au ya'ti ya rabbuka, atau kedatangan Tuhanmu, kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kemudian dipikir, maksudnya apa tuh? Caranya bagaimana kedatangan Allah? Cukup kita memahami sesuai dengan apa yang Allah sebutkan tanpa kemudian melakukan takwil, ya.
Kenapa? Salah satu yang kemudian dianggap sebagai sebuah kesalahan dari Imam An-Nawawi, beliau mentakwil ayat ini, ya. Yauma ya'ti apa namanya? Anta au ya'tiya rabbuka. Imam Nawawi mentakwil au ya'tiya rabbuka itu au ya'tiya ayati rabbik. Padahal kalimat berikutnya itu au ya'tiya ba'du ayati rabbik, ya. Tapi kesalahan ini enggak fatal, ya. Maka kita memahami, ya sudah, Allah menyebutkan au ya'tiya rabbuka secara bahasa terjemahannya atau kedatangan Tuhanmu, ya. Terserah Allah caranya mau bagaimana datang. Ketika kemudian akal kita nggak mampu, kita stop buat memahami itu, cukup mengimani. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Maknanya di sini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, apa korelasi kenapa pintu taubat tuh ditutup ketika orang sakaratul maut dan ketika matahari terbit dari arah barat? Ini sudah sering saya sampaikan, kalau masih ingat, ya. Apa korelasinya? Persamaannya di mana coba? Kenapa pintu taubat itu ditutup di dua kondisi ini? Kondisi ketika sakaratul maut dan kondisi ketika matahari terbit dari arah barat. Ada yang masih ingat nggak? Apa sisi persamaannya? Halo? Hah? Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, konsep iman di dalam Islam itu adalah iman yang Allah inginkan, beriman kepada perkara yang gaib, ya. Maka dalam Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3, ya, Allah menyebutkan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Siapa yang kemudian disebut orang muttaqin dalam ayat ini? Lanjutan di ayat berikutnya, pertama kali Allah sebutkan ciri muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang mengimani perkara yang gaib. Kenapa kok poin iman itu ada pada perkara yang gaib? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kitab dan rasul mungkin pada masanya itu tidak gaib bagi mereka yang menyaksikan Rasulullah SAW atau nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang kemudian di antara kita kemudian menyaksikan itu. Cuman kita dituntut untuk mengimani mereka sekalipun kita nggak menyaksikan mereka. Quran, ya, hari ini kita menyaksikan mushaf, kita nggak pernah mengerti bagaimana turunnya, kapan tuh, bukan nggak pernah mengerti proses turunnya, kita hanya mendengar, cuman nggak pernah menyaksikan, ya. Poin iman itu ada pada hal yang gaib. Ketika yang gaib ini sudah tidak lagi menjadi gaib, sangat wajar kalau kemudian seseorang mengimani. Dalam kondisi sakaratul maut, sekali lagi, malaikat itu makhluk gaib. Tidak ada di antara manusia biasa yang bisa ngelihat malaikat dalam wujud nyata, dalam wujud aslinya, kecuali para nabi dan rasul, ya. Malaikat bisa dilihat dalam wujud manusia, sebagaimana dalam hadis itu para sahabat juga melihat Jibril dalam wujud manusia. Cuman dalam wujud nyatanya kita nggak nemukan ada sahabat itu cerita ngelihat malaikat, tuh nggak ada. Lalu sahabat aja nggak ngelihat, apalagi kita, kan begitu. Karena memang malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, dia hanya diizinkan Allah untuk dilihat oleh para nabi dan rasul, ya. Maka kalau kemudian di YouTube atau judul panjang penampakan malaikat, bullshit semua lah tuh, ya. Karena nggak mungkin, ya. Malaikat makhluk yang gaib. Nah, ketika yang gaib ini kok sudah Allah tampakkan, lalu kemudian seseorang beriman, itu biasa. Maka seseorang kemudian beriman setelah dia melihat, itu nggak diakui oleh Allah imannya. Dalam kondisi sakaratul maut, orang yang mau meninggal dunia ngelihat nggak malaikat maut datang? Ngelihat. Yang di sampingnya ngelihat nggak? Enggak. Yang ngelihat tuh cuma yang meninggal doang, yang mau meninggal doang, ya kan? Maka ketika dia mau meninggal, dia udah ngelihat malaikat makhluk yang gaib, baru kemudian dia beriman. Dia nggak diterima imannya sama Allah. Kenapa? Yang gaibnya sudah kelihatan. Sama sebagaimana hari ini banyak orang nggak percaya bahwasanya suatu saat nanti matahari terbit dari barat. Kenapa? Kajian ilmiah nggak bisa membuktikan itu masalahnya. Coba gimana caranya kok matahari terbit dari barat, itu gimana prosesnya?
Selama ini matahari terbitnya dari arah timur, tenggelam ke barat. Kok bisa diyakini suatu saat bakal terbit dari arah barat? Coba jelaskan secara ilmiah bagaimana? Itu penjelasan ilmiahnya nggak nemu, Pak. Ya, maka banyak orang kemudian nggak meyakini itu, nggak mengimani itu. Baru nanti ketika kemudian Allah tampakkan, Allah sudah hadirkan waktunya, matahari betul-betul terbit dari arah barat, mereka yang tadinya nggak oh iya ternyata benar, terus baru beriman. Ya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang mengimani saat itu sementara sebelumnya dia tidak beriman. Kenapa? Itu tadinya goib, hari ini masih goib itu matahari terbit dari arah barat. Ketika Allah jadikan dia nyata, kok baru beriman? Ya hilang konteks imannya. Bahkan au kasabat fi imaniha khaira, atau sebelumnya mungkin dia sudah beriman cuman kemudian masih jarang-jarang sholat, bahkan nggak sholat, imannya iman KTP, Islamnya Islam KTP doang ya, Islam keturunan lantaran keluarganya muslim, maka otomatis dia menjadi seorang muslim KTP-nya, tapi aktivitas keislamannya sama sekali dia nggak melakukan. Ketika matahari terbit dari barat baru kemudian dia sadar, baru kemudian mau sholat, baru kemudian mau zakat, baru kemudian mau puasa. Selesai itu, tertutup semua, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Sekali lagi, perkara yang gaib itu sudah Allah tampakkan. Bisa difahami ya, korelasi tertutupnya pintu taubat dalam kondisi sakaratul maut dan dalam kondisi matahari terbit dari arah barat, karena dalam dua kondisi ini yang tadinya gaib sudah Allah perlihatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Bentar lagi ya. Itu perkara taubat ya. Masih berbicara perkara taubat ya, di mana di antara faedah yang lain pentingnya bersegera untuk bertaubat, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal mendatangi. Sebagaimana laki-laki tadi, qadarullah, Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, justru kematian itu mendatangi sesaat setelah niatan taubat itu dia utarakan, dan bukan hanya sekedar diutarakan, dia wujudkan dalam aplikasi nyata. Perginya dia meninggalkan kampung halaman yang rusak menuju kampung halaman yang baik, sekalipun belum sampai. Ya, sekalipun belum sampai. Disinilah luar biasanya Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghilangkan kebaikan pada diri seseorang sekalipun itu baru sebatas niatan. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, perlakuan Allah kepada kita dalam kehidupan di dunia itu lebih dikedepankan bentuk kasih sayang Allah daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlakuan Allah kepada kita dalam kehidupan dunia itu Allah mengedepankan kasih sayangnya daripada keadilannya. Bisa difahami enggak? Ya. Maknanya bukan berarti Allah enggak adil ya. Kalau yang kemudian dikedepankan oleh Allah dalam menyikapi kehidupan kita di dunia itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap mereka yang kemudian melakukan pelanggaran saat itu juga bakal dihukum sama Allah. Ya. Karena yang Allah kedepankan adalah bentuk kasih sayangnya, Rahman dan Rohimnya, maka kita dapatkan mereka yang kemudian melakukan kemaksiatan tidak saat itu pula langsung kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih diberikan tenggang waktu, kemudian taubat. Fir'aun kurang apa ingkarnya coba pada saat kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, Allah kan tahu, Allah kan dengar ucapan itu ya toh. Tapi ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, kan nggak langsung celing mati, enggak, justru masih diberikan hidup, masih diberikan kekuasaan. Padahal ucapan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak langsung dihukum sama Allah. Kalau kemudian Allah menyikapi kita berdasarkan keadilannya, nggak ada orang maksiat, Pak. Ya,
Maka yang Allah kedepankan tuh sikap Rahman dan Rahim, baru nanti di akhirat ya, di akhirat. Maka ketika Allah ketika Allah memberikan pahala, ganjaran pahala kepada seorang hamba ya, ketika Allah memberikan surga kepada seorang hamba, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Ketika Allah menyiksa hamba, itu adalah bentuk keadilan Allah. Allah sudah berikan jalan, Allah sudah berikan peluang, Allah sudah berikan pilihan ya, Allah sudah berikan ilmu pengetahuan, kok masih nekat maksiat, masih nekat kufur, ya sudah. Salah satu bentuk keadilannya ada siksa di balik pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ya, ini yang kemudian harus kita pahami sehingga menjadikan kita jangan sampai tertipu ya. Jangan sampai tertipu dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan lantaran merasa loh, mana buktinya nggak apa-apa tuh kan, kalau memang ini pelanggaran pasti bakal ditegur sama Allah nih gitu. Ada yang kemudian kita kenal dengan sebutan istidraj. Ya, ini jauh lebih parah. Kenapa? Karena orang yang dihukum oleh Allah dengan istidraj itu nggak ada yang kemudian merasa dihukum sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau kemudian kau dihukumnya dengan musibah, itu boleh jadi kemudian seseorang itu bertaubat, boleh jadi kemudian dia sadar. Tapi kalau dihukum dengan istidraj, Pak, ya Allah ya Rabb, naudzubillah, semua naudzubillah, sedikit sekali yang sadar. Kenapa? Karena salah persepsi dalam memahami konteks Allah sayang kepada hamba. Surat Al-Fajr itu kan jelas, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Persepsi manusia dalam memahami Allah mencintai seorang hamba, Allah sayang kepada seorang hamba, itu tolak ukurnya ketika Allah memberikan posisi dunia. Maka Allah dalam ayat itu kan Allah bantah ya. Ya, fa'amal adalah manusia apabila kemudian rezekinya dimudahkan, urusannya digampangin, mau ngapa-ngapain serba enak, fayaqulu rabbi akraman, iyalah aku kan orang soleh, rezekinya wong soleh. Ini sebelah ungkapan kurang pas lah ya, kalau nggak bisa dikatakan keliru ya, kurang pas ya. Karena Allah membagikan rezeki itu kan bukan cuma orang soleh doang kan ya, orang-orang kafir juga dikasih rezeki kan ya. Cuman ya tadi sifat dasar manusia begitu. Kalau kemudian mempersepsikan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya, Allah sayang kepada dirinya dengan melihat kondisi dunia. Kalau urusannya digampangin ya, pekerjaannya dibuat mudah, rezekinya dilancarin, dilapangkan, keluarganya baik-baik saja, anaknya lucu-lucu, imut-imut, wah dianggap ya Allah sayang sama aku ya, ini berkat macam-macam lah ya, merasa berjasa dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Sebaliknya, wa amma idza mabdalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika kemudian Allah tahan sedikit pintu rezekinya, Allah kurangi keran rezekinya, Allah sedikit kasih susah urusannya ya, Allah sedikit kasih ujian dalam kehidupannya, fayaqulu rabbi ahanan, mengatakan Tuhanku menghinakanku, bertanya ya Allah saya dosa apa? Ini apa ya? Bertanya ya Allah saya dosa apa? Kepedean gitu loh, merasa seolah-olah nggak punya dosa sampai bertanya ya Allah saya dosa. Mempertanyakan itu saja sudah dosa. Kenapa? Karena Allah nggak boleh ditanya ya, Allah nggak boleh ditanya ya. Mempertanyakan ya Allah saya dosa apa, itu bukan jangan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, tapi diwujudkan dalam bentuk perenungan. Bukan ditanyakan, direnungi ya, kesalahan yang mana yang menjadikan kemudian kita mendapatkan ujian-ujian semacam itu. Ya itu buat pribadi kita, tapi loh ya,
Artinya ketika kemudian kita mendapatkan beragam ujian, kita boleh kemudian merenung dengan kemudian menganggap ini boleh jadi dosa saya yang ini. Tapi jangan buat orang lain. Ya, orang lain lagi kena musibah kecopetan, wah ente kurang sedekah nih. Jangan, tuh nyakitin orang, ya. Ya, kalau buat kita nggak apa-apa ya, buat diri sendiri, tapi jangan dihukumi buat orang lain, itu nyakitin orang ya. Karena orang kena musibah itu kan kewajiban kita menghibur loh, menguatkan hatinya, jangan malah kemudian bikin dia ngedon. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, masih panjang pembahasan ibrah, faidah, hikmah di balik setiap kisah-kisah, karena kita meyakini apa yang Rasul sampaikan dalam sabdanya, apa yang Allah sampaikan dalam Quran ya, dalam kitabnya, berupa kisah-kisah tersebut itu merupakan kisah terbaik yang Allah hadirkan. Dia bukan hanya sekedar pengantar tidur, apalagi dongeng ataupun legenda. Dia nyata, pernah terwujud, ada kisahnya, ada tokohnya, ada kejadiannya, dan setiap kisah-kisah itu Allah hadirkan untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada kamu sebaik-baik kisah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam cerita-cerita tersebut, kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran bagi ulul albab, bagi mereka yang mau menggunakan akal sehatnya. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, demikian udah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kajian kita pagi ini diberkahi, dan kemudian Allah mudahkan segala urusan kita. Tak lupa kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang Allah uji keimanannya dengan beragam ujian, terkhusus saudara muslim kita di tanah Gaza, di bumi Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.